Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita sebaiknya memanjatkan doa dulu supaya pelajaran kita hari ini dapat kita pahami dan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Di mana sifat koligatif larutan ini yang mau kita pelajari pada hari ini adalah praksimo dan konsentrasi. Next. Materi kita kali ini, sifat koligatif larutan itu artinya adalah di mana sifat koligatif larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Oke, kita lanjutkan. Kita coba perhatikan di sini 3 foto atau 3 gambar, di mana yang gambar yang pertama zat terlarutnya sama, sedangkan pelarutnya berbeda. Ya, zat terlarutnya sama, pelarutnya berbeda. Jadi kita ambil contoh, misalnya larutan gula. Larutan gula, di mana larutan gula zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Nah, kita ambil lagi contoh yang lain yang zat terlarutnya sama, gula, tetapi zat pelarutnya berbeda. Kita misalkan dulu sirup. Ya, jadi pelarutnya berbeda, tapi zat terlarutnya sama-sama gula. Itu yang di sana. Coba kita lihat di sana ada 3 foto atau gambar yang sudah disiapkan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Zat terlarutnya sama, pelarutnya sama, tetapi jumlah zat terlarutnya berbeda. Nah, Bapak ambil contoh larutan gula. Kita siapkan 3 wadah larutan gula, tempat kita mau membuatnya. Nah, kita ambil contohnya gula tadi, di tabung yang pertama kita masukkan 1 sendok, tabung kedua 2 sendok, gulanya 2 sendok, tabung yang ketiga 3 sendok. Zat terlarutnya berbeda kan? Nah, kita masukkan zat pelarutnya sama jumlahnya, sama-sama misalnya air kita masukkan sama. Ya, sama jumlahnya, misalnya 100 ml. Nah, 100 ml air 1 sendok gula, 100 ml air 2 sendok gula, 100 ml air 3 sendok gula. Itu masuk yang kedua, yang gambar yang kedua. Yang ketiga, di sini kita lihat, perhatikan, zat terlarutnya berbeda, sedangkan pelarutnya sama. Nah, ini misal kita bikin 2 larutan, 1 larutan gula, 1 larutan garam. Jadi zat terlarutnya berbeda, 1 gula, 1 garam, sedangkan pelarutnya sama-sama air. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, yang manakah yang termasuk sifat koligatif larutan? Gitu ya. Yang mana yang menjadi sifat koligatif larutan dari materi kita yang ini? Coba dari yang sudah kalian pelajari dari buku atau dari informasi Google atau dari informasi yang lain, siapa yang kira-kira tahu jawabannya untuk yang manakah yang kita akan pelajari nanti? Apakah yang gambar yang satu, atau gambar yang kedua, atau gambar yang ketiga? Coba, siapa yang kira-kira bisa? Ya, benar.
Bapak sudah dengar ada beberapa orang yang memberikan jawaban. Yang kedua, inilah yang nanti kita mau pelajari, di mana zat pelarutnya sama, pelarutnya sama, tetapi yang membedakannya adalah jumlah dari zat pelarut itu berbeda. Next, tadi sudah kita katakan bahwa yang menjadi persoalan kita di sini menjadi sifat politik larutan ini adalah di mana zat pelarutnya sama, zat pelarutnya juga sama, hanya jumlah zat pelarutnya itu yang berbeda. Nah, maka ada 4 sifat politik larutan yang akan nanti kita pelajari. Sebab coba kamu bayangkan saja, gula di dalam larutan yang pertama hanya 1 sendok, gula 2 sendok pada tabung yang kedua, gula 3 sendok pada tabung yang ketiga. Bagaimanakah penurunan tekanan uapnya? Bagaimana titik didihnya? Coba kamu bayangkan sewaktu kamu misalnya masak atau membuat teh manis di rumah, 1 sendok dengan 2 sendok dengan 3 sendok pasti akan berbeda. Benar ya? Ya, nanti penurunan tekanan uap jenuhnya, kenaikan titik didihnya, penurunan titik bekunya, tekanan osmotisnya itu berbeda. Ya, dari jumlah zat terlarutnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Pernah memasak sayur misalnya, ya, begitu sudah menggelegak sayur tadi, kita tambahkan ke dalamnya gula atau garam, maka titik didih yang tadinya sudah mendidih akan turun kembali. Pernah perhatikan itu? Ya kan? Nah, semakin banyak kamu masukkan nanti, maka titik didihnya itu akan berpengaruh. Ya. Nah, ini yang mau kita pelajari nanti. Nah, tetapi kesempatan pagi ini kita hanya coba untuk ke fraksi mol dan konsentrasi larutan X. Nah, kita ambil satu contoh, ini larutan. Larutan di mana kita perhatikan di sana gambarnya. Ini ada kali kata-katanya. Dalam 100 ml air ditambahkan 10 gram NaCl. Dalam 100 ml air ditambahkan 10 gram air NaCl. Ini NaCl ini garam. Nah, maka larutan ini zat pelarutnya adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah garam atau NaCl. Ya, jadi kalau larutan garam namanya, zat pelarutnya itu air, zat terlarutnya adalah NaCl atau garam. Next. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pelarut? Apa pula yang dimaksud dengan zat terlarut? Ya, coba satu orang membaca apa arti pelarut, zat pelarut. Silakan. Nah, ya, Wilda, silakan. Ya. Zat pelarut adalah? Zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan. Coba siapa lagi yang bisa atau siapa yang membaca zat yang disebut dengan zat terlarut? Ya, satu orang angkat tangannya. Ya, Debbie ya, silakan. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke masalah bukti. Nah, jumlah zat atau jumlah molekul di dalam suatu larutan itu punya rumus, mol kali L. Mol kali L. L itu adalah bilangan Avogadro yang nilainya 6,02
kali 10 pangkat 23. Mol kali R. L ini adalah bilangan Avogadro, yang mana jumlahnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara mendapatkan mol untuk air dan bagaimana mendapatkan mol untuk garam pada larutan yang tadi. Coba kita naik ke atas sekali. Naik ke atas. Iya, ini. Berapakah mol daripada air dan berapa mol daripada garam? Ya, sebab di sini ada mol pelarut atau mol terlarut. Coba next. Ya, coba kita perhatikan. Air mol sama dengan massa air dikali dengan mR air. Itu rumus mencari mol. Ya. Berapakah massa daripada air? Pada soal tadi 100 gram, benar? Ya, 100 gram. 100 per berapakah mR air? mR air ini 18. Dari mana kita dapatkan 18? 18 ini air ini rumus kimianya adalah A2O. Ya, ARA sama dengan 1, sedangkan O sama dengan 16. Maka mR daripada air H2O itu adalah 1 kali 2 ya tambah 1 kali 16 ya sama dengan ini dijumlahkan 18. Makanya 100 gram dibagi dengan 18, mR daripada air dapatnya 5,5 mol. Paham di sana? Paham ya? Ya. Demikian juga untuk mencari mol daripada garam. Pada soal tadi, berapakah gram daripada atau massa daripada garam? 10 ya, 10. Berapakah mR daripada garam? Garam itu NaCl. NaCl ini berarti ada 1 Na dan 1 Cl. ArNa itu 23, sedangkan ArCl 35,5. Maka kalau ini dijumlahkan jadi 58,5. Nah, jadi 10 dibagi 58,5 dapatnya 0,1709. Ini tadi sudah Bapak hitung. Ya, kalau tidak percaya hasilnya, boleh kamu hitung kembali. Nah, sekarang coba kita ingat dulu rumus mencari mol. Apa jawabannya mencari mol? Ya, massa dibagi dengan mR. Massa dibagi dengan mR. Ya, next. Nah, sekarang kita belajar konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan. Coba kita bayangkan kembali ke 3 tabung yang Bapak katakan tadi. Yang pertama tabung yang dimana 100 ml air 1 sendok gula. Tabung kedua 100 ml air 2 sendok gula. Tabung yang ketiga 3 sendok gula 100 ml air. Bagaimana kamu rasakan kalau kamu cicipin larutan ini? Mana yang lebih manis? Yang ketiga. Dengan demikian, maka boleh kita katakan konsentrasi larutannya itu tadi, tabung yang ketiga lebih tinggi konsentrasinya daripada tabung kedua dan ke-1. Paham ya? Itu maksud konsentrasi di sini. Nah, untuk pengertiannya di sini kita sama-sama boleh perhatikan. Di sini sudah Bapak tuliskan, ya, besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan. Kepekatan suatu larutan, sekali lagi ya, kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Itulah yang disebut dengan konsentrasi.
Ya, semakin pekat dia berarti konsentrasinya makin tinggi. Ya, next. Nah, ini ada soal untuk latihan pilihan, di mana soalnya ini sudah disiapkan 3. Ya, kamu boleh baca sendiri. Di mana soal pertama itu, suatu larutan terdiri dari 2 mol zat A, 3 mol zat B, dan 5 mol zat C. Itulah fraksi mol zat masing-masing zat. Yang kedua, itulah nilai fraksi mol etanol, di mana etanol mempunyai rumus molekulnya 46. Dalam larutan etanol itu terdapat 46% massa daripada etanol sendiri. Nah, yang ketiga, berapakah kadar, atau di sini kadar berarti dalam persen glukosa. Glukosa itu punya rumus C6H12O6 dalam suatu larutan. Jika diketahui fraksi mol glukosa dalam larutan itu sama dengan 0,2, di mana ml glukosa sama dengan 98. Nah, siapa yang diantara kita di sini masih ingat rumus fraksi mol? Silakan. Fraksi mol itu dilambangkan dengan X. Ya, dilambangkan dengan X. Jadi di sini kan ada 3 pertanyaan ini. Dalam soal yang pertama ini ada 3 pertanyaannya. Berapa fraksi mol zat A? Ya, zat B, zat C. Ya, seperti itu. Di mana larutannya ini ada 2 mol zat A, 3 mol zat B, 5 mol zat C. Siapa yang mampu untuk memberikan rumus fraksi mol? Sekaligus coba kerjakan langsung. Kalau mungkin nggak bisa rumusnya, pasti bisa mengerjakan soal nomor 1. Ya, silakan. Oh ya, Rizky sudah bisa memberikan jawabannya. Oke, ya, nih silakan, biar nampak. Ya, fraksi mol rumusnya, ya. Nah, Bapak sambil menjelaskan di sini, fraksi mol itu, misalnya fraksi mol zat A, tadi di situ zat A, ya, maka mol zat A dibagi dengan mol zat A tambah mol zat B tambah mol zat C. Kalau ada 3, ya, yang mau ditanya. Tapi kalau hanya 2, berarti mol zat A per mol zat A tambah mol zat B, gitu aja. Nih, kebetulan 3, ya. Jadi coba kita perhatikan ini yang dikerjakan sama Rizky. Mol zat A tadi berapa pada soal kita? 2, ya. Makanya di sana 2 per 2 tambah 3. Dari mana 3 itu? Mol zat B tambah 5 mol zat C. Jadi 2 dibagi dengan 10 sama dengan 0,2. Itulah fraksi mol zat A. Nah, kita perhatikan lagi mol zat B. Sama rumusnya, berarti kalau yang ditanya zat B, berarti di atasnya adalah mol zat B dibagi dengan mol zat A tambah mol zat B tambah mol zat C. Akhirnya 3 per 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan di atas, ini sama aja, ya. Nah, maka 3 per 10 0,3. Begitu juga zat C. Kita perhatikan 5 dibagi dengan 10, maka dapatnya 0,5. Nah, fraksi mol bila dijumlahkan mol 1 dengan mol yang kedua dan mol yang ketiga, jumlahnya harus 1. Ya, mol jumlahnya harus 1. Maka tadi di sini sudah juga dilengkapi sama teman kamu Rizky, di mana mol zat A 0,2, 0,3 mol zat fraksi mol zat B, fraksi mol zat C 0,5 sesuai dengan hitungan, maka kalau dijumlahkan dapatnya 1. Jadi C
jika dijumlahkan fraksi mol zat A, B, C, D, kalau ada sampai D, maka itu jumlahnya hanya 1. Nah, ingat satu hal. Ketika rumus ini sudah muncul seperti ini, kalau ditanya fraksi mol zat B, jika fraksi mol zat A diketahui, fraksi mol B diketanya, fraksi mol C diketahui, maka bisakah kita dapat fraksi mol zat B tanpa menurunkan rumus ini? Bisa, ya kan? Nah, demikian jawabannya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau kayak gitu Rizky coba tuliskan dulu rumus fraksi mol. Ya, rumus fraksi mol. Karena dari tadi dihitungnya sudah benar, dia udah belajar dari rumah. Nah, sekarang fraksi mol itu sendiri rumusnya seperti apa? Ya. Nah, ya, kira-kira seperti ini. XA, kalau A yang zat A yang ditanya, XA berarti NA per NA tambah NB. Ini sebenarnya kalau kita masuk ke ke larutan, kan tadi kalau larutan itu ya, larutan kan ada 2 saja zatnya. Satu namanya zat terlarut, ya. Benar? Satu lagi namanya zat pelarut. Itu. Jadi bisa fraksi mol zat A ini dianggap pelarut, ya. Jadi satu lagi XB dianggap zat terlarut. Jadi kalau ini pelarut, ya. Nah, ini zat terlarut. Gitu. Nah, sekarang kalau seperti ini berarti ini Na per Na tambah Nb. Nb-nya tadi adalah zat terlarut. Berarti ini Nb per Na tambah Nb. Nah, jika XA ditambah dengan XB, itu yang tadi dibuat sama Rizky, jawabnya 1. Ya, paham kira-kira? Inilah rumus fraksi mol. Ya, ini rumus fraksi mol. Jadi ini tanpa Bapak mendahulukan di sini kita menurunkan rumusnya, ternyata teman kamu Rizky sudah bisa menjawab dari segi materi dan sudah dilihat dari ilmu atau pembelajaran yang lain, dari buku-buku yang lain. Gitu ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Itulah nilai fraksi mol etanol, di mana MR-nya 46. Dalam larutan etanol ada 46% massa daripada etanol. Nah, sekarang etanol itu rumus kimianya, ini etanol rumus kimianya adalah C2H5OH. Ya, jadi C2H5OH jika dihitung MR-nya maka jawabnya 46. Nah, dari soal yang kedua ini, siapa yang di antara kita yang siap untuk memberikan jawabannya? Ya, Iswatun ya. Ya, silakan Iswatun. Oke.
persennya menjadi masanya. Ya. Nah, ini maka 46% massa etanol tadi itu sama dengan 46 gram. Bagaimana prosesnya? Seperti itu. Ya, nanti Bapak boleh tambahkan penjelasannya. Ya, ingat rumus mencari mol tadi. Mencari mol itu adalah massa dibagi dengan ml. Ya, massa dibagi dengan ml. Jadi dari sana semua prosesnya, massa dibagi dengan ml. Nah, jadi di sini massa etanol sudah dapat 46 gram, massa air dapatnya 54 gram, maka hitung molnya masing-masing, ya. Nah, setelah dapat molnya masing-masing, ini di sini ada mol daripada etanol itu sama dengan 1 mol, sedangkan mol air dapatnya 3 mol. Nah, kalau sudah dapat mol masing-masing, barulah kita bisa menghitung kembali fraksi mol masing-masing kembali. Ingat fraksi mol, rumusnya mol yang ditanya dibagi dengan mol yang ditanya dan jumlah daripada mol di dalam larutan itu sendiri. Seperti itu rumusnya, maka dapatlah hasil daripada perhitungan mendapatkan fraksi mol etanol jumlahnya 0,25 mol. Ya, sedangkan kalau kita mau menghitung fraksi mol air gampang. Ya. Nah, ya. Terima kasih Iswatun. Nah, gimana kalau ditanya lagi fraksi mol air? Boleh kita tidak hitung dengan rumus ini, tapi menggunakan rumus tadi apa tadi? XA ditambah dengan XB sama dengan 1. Benar? Dari rumus ini bisa kita dapatkan fraksi mol daripada air. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu berarti XA-nya sudah kita dapat, yang ditanya XB. Berarti XB sama dengan 1 dikurang XA. Benar kan? Ya, cocok? Nah, berarti 1 dikurang 0,25. Berapa hasilnya? 0,75 mol. Jadi kalau ditanya fraksi mol air, cukup kita menggunakan rumus ini juga sudah bisa. Oke, ada yang mau bertanya? Ini ada yang mau ditanyakan di sini? Ada kebingungan di sini? Bagaimana mendapatkan dia kok bisa persen jadi gram gitu? Kenapa ini ada 100 gitu? Ada? Silakan. Ada yang mau bertanya? Perlu Bapak sampaikan atau Bapak perjelas? Perlu? Perlu ya? Oke. Nah, sekarang gini. Ini tadi larutan etanol, bener ya? Larutan etanol. Jadi Bapak anggap dulu ini satu wadah dari etanol. Nah, ini. Nah, di sini etanolnya 46%. Etanol. Bener ya? Itu tadi soal kita kan? Nah, etanol adalah zat terlarut, sedangkan pelarutnya adalah air. Berarti airnya ada berapa di sini? Berarti kalau kita jumlahkan dia harus 100, ya 100% gitu maksudnya, ya kan? Nah, jadi kalau 46% etanol berarti airnya ada sebanyak 54% air, benar ya? Sebab di dalam larutan itu hanya ada zat terlarut dan zat pelarut. Nah, maka dari sinilah 46% kita rubah dari persen ke massa. Jadi 46 per 100, persen itu kan per 100, benar ya? Dikali 100, kalau ini ditotalkan 100%, benar ya? 100. Jadi 46 dibagi 100 kali 100 lagi, maka di sini habis tinggal 46 gram. Demikian
untuk mendapatkan massa daripada air cukup 100 dikurang 46 dapatnya 54 gram. Ya, untuk soal ketiga, berapa kadar atau dalam hal ini dalam persen nanti dia dihitung dalam kadarnya glukosa C6H12O6 dalam suatu larutan jika diketahui fraksi mol glukosa dalam larutan itu sama dengan 0,2 atau dimana di sini mR glukosa 98. Nah, untuk mendapatkan 98 di sini kita tinggal menghitung ARC 12 A kali 6 dijumlah lagi dengan ARH1 ada jumlahnya 12, ARO itu 16 ada jumlahnya 6, maka kalau kita total jumlahnya 98. Bapak rasa ini nggak usah lagi Bapak buat perhitungannya, tapi ini sudah memang MR daripada glukosa. Oke, dari soal yang ketiga ada yang bisa atau bersedia untuk memberikan jawabannya? Ya, silakan. Belkis. Ya, silakan. Nah, sebetulnya mungkin ini yang bisa. Ingat soal tadi yang ditanya adalah kadar. Ya. Dalam soal fraksi mol glukosa ada berapa tadi? 0,2. Ya. Sedangkan mR glukosa ada berapa? 98. Nah, kalau mR air berapa? 18. Kenapa kok dibutuhkan? Karena setiap larutan itu pasti ada zat terlarut. Pelarutnya selalu air. Ya. Nah, kita perhatikan nih. Nah, fraksi mol glukosa sama dengan fraksi dijumlah dengan fraksi mol air jumlahnya 1. Maka dapat fraksi mol air 0,8. Dari mana? Yang dari saya 1 dikurang 0,8. Ini Belkis sudah dapat perhitungannya. Fraksi mol glukosa dibagi dengan fraksi mol air sama dengan 0,2 dibagi dengan 0,8, itu dapatnya 1/4 atau 0,25. Maka ya agak sedikit rumit ini perhitungannya, ya sabar, tapi semua pasti selesai dibikin Belkis ini. Ya. Oke. Nah, inilah hasil jawabannya. Coba sama-sama kita perhatikan di sini. Ya. Ini fraksi mol glukosa dengan air 1/4. Ya, 1/4. Maka mendapatkan massa daripada perbandingan ini, maka di sini gram sama dengan mol kali mR. Kita perhatikan di sini mol daripada glukosa dibagi dengan fraksi mol glukosa dibagi dengan fraksi mol air dikali dengan mR glukosa dibagi dengan mR air, dapatnya 1/4 kali ini tadi dapatnya 1/4 ya, fraksi molnya tadi ini mR glukosa 98, air 18, maka 98/72. Jadi mencari persennya adalah persen di mana perhitungan ini 98 dibagi 72 dikali 100%.
maka dapatnya 0,58%. Sesuai dengan pertanyaan tadi, maka fraksi mol daripada glukosa di dalam larutannya tadi ada sebanyak 0,58%. Saya kira untuk perhitungannya kalian sudah bisa pahami ini semuanya. Jadi masih banyak soal, masih banyak pertanyaan yang bisa kita buat menjadi di dalam materi kita ini. Tetapi karena waktu kita sudah habis, saya rasa sampai di sini dulu materi kita, dan minggu depan kita ketemu kembali di dalam pelajaran atau materi yang berikutnya. Jadi sebelum kita pulang atau sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita kembali berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Karena ini adalah les terakhir, maka waktu kita pulanglah ke rumah, jangan singgah-singgah di jalan, supaya kita sampai di rumah tidak ditunggu-tunggu oleh orang tua. Terima kasih.